Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Royhan selalu meminta kepada teman-teman, semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas perihal aset workflow, input, dan juga sampai ke 2D game development. Di mana kali ini kita akan menghasilkan sebuah produk yang tentunya akan ditampilkan dalam skin dan juga masuk ke dalam game. Untuk alur dari Unity itu sendiri, yang pertama bisa dilakukan menggunakan import, kemudian juga create, kemudian juga build, setelah itu distribute, dan juga load. Tentunya pada tahapan ini kita belum memiliki hal apapun, jadi belum bisa diimport. Kalau misalnya ada file yang terdiri dari baik itu C# script, kemudian juga image dan juga audio yang sudah dibuat, tinggal dimasukkan ke dalam Unity Editor. Nanti setelah itu tentukan platformnya, kemudian di build. Kalau misalnya ada bagian build and run, silakan langsung di build and run. Setelah itu baru masukkan ke publisher ataupun juga ke content delivery, app store dan seterusnya. Kemudian nanti akan diakses oleh pihak end user. Nah ini alur ataupun juga aset workflow yang bisa dijalankan dari riset Unity. Kemudian lanjut ke bagian input. Untuk bagian input sendiri, karena memang ini bagian terdiri dari beberapa device, tentunya ada beberapa yang bisa kita manfaatkan, baik itu dari keyboard, kemudian juga stick, controller, touchscreen, movement sensing capabilities, of mobile device such as accelerometer or gyroscopes, kemudian juga VR and AR controller. Nah, ini semua bisa kita masukkan ke dalam bagian-bagian script yang ada nanti di Unity. Source code-nya nanti kita masukkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga ini bagian inputan yang lain, yaitu kita bisa memanfaatkan seperti halnya di keyboard, kita akan menggunakan keyboard misalnya huruf A, ini kita bisa menggunakan input dot get key, kemudian juga ataupun juga bisa masukkan key code titik A. Nah ini sesuai dengan apapun apa yang akan kita masukkan ke dalam game tersebut, apakah memang menggunakan up down, left or right, kemudian juga biasanya ada yang A, S, D, atau juga menggunakan spasi atau spasi, kemudian juga ada menggunakan escape. Ini semua bisa kita manfaatkan untuk bagian input di bagian Unity game. Kemudian untuk perihal waktu juga ini kita akan bisa manfaatkan dari class time dot delta time. Ini nanti akan coba. Kemudian untuk mobile device input kebanyakan menggunakan handler ya. Kemudian di sini ada properti seperti filter ID, kemudian position, data time, data font. Kemudian juga ada contohnya dan juga di sini semuanya ada contohnya. Mobile keyboard juga bisa menggunakan keyboard layout option. Di sini seperti yang ada di propertinya. Kemudian juga hal-hal yang lain seperti ini contohnya. Kemudian juga ini semua bisa kita manfaatkan sebagai bagian input untuk nanti berakselerasi di game ataupun juga permainan yang kita akan buat. Nanti kita coba akan contohkan ya pada bagian gerakan. Cuman kali ini sepertinya waktunya tidak cukup untuk sampai ke gerakan. Setidaknya kita akan mulai dari 2D game development, di mana kita akan membuat sebuah game yang merupakan dua dimensi. Dan tentunya kalau misalnya mau ada game seperti ini, kita harus buat dulu image-nya, ataupun juga kita bisa manfaatkan sprite-sprite yang ada di dalam Unity. Ini ada beberapa bagian, ini introduction-nya, kemudian juga 2D grafik dan juga 2D physics, di mana kita bisa menjalankan atau seperti membuat pergerakan dan juga hal-hal yang lain seperti rigid body, kemudian juga box collider, kemudian juga hinge join. Sini juga ada rigid body 2D, box collider 2D. Ini nanti akan kita manfaatkan pada saat bagian pergerakan. Ini 2D game development quick start guide. Pertama, game perspective for 2D. Kita setidaknya kalau misalnya mau membuat, berarti nanti ada bagian tampilan UI-nya, kemudian juga ada gambarnya, ada juga bagian background-nya, ada juga bagian-bagian yang tentunya seperti layaknya hal-hal yang menarik, seperti koin ataupun juga makanan, seperti ini. Ini tentunya fondasi ya untuk kita membuat game. Kemudian juga ada isometrik, kalau gambarnya isometrik 2D, nah tentunya kita harus buat pola-polanya, harus tepat sesuai dengan background yang ada. Dan ini semua tidak luput dari art style ya, for 3D games. Yang penting dipahami oleh end user. Nanti end user supaya lebih senang dengan game yang kita buat.
Kemudian juga setup yang perlu kita ketahui, ada beberapa package yang perlu ataupun sudah diinstal ya kalau misalnya sudah dalam satu paket Unity editor yang terbaru. Ini sudah ada 2D animation, kemudian 2D pixel perfect, kemudian juga 2D 2D border, kemudian juga 2D sprite dan juga 2D sprite shape dan seterusnya. Kemudian ini tahapan bagaimana membuat 2D game ataupun juga permainan dua dimensi. Untuk menghemat waktu, kita akan coba langsung berdasarkan dengan fundamental scripting sprites sepertinya sampai tahapan grafik ya. Karena memang secara pergerakan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini kita akan melihat bahwasanya game objeknya itu bagian-bagian dari ataupun juga representasi dari karakter, props, kemudian scenery dan juga lain-lain sebagainya. Sebagaimana objek seperti ada karakternya, kemudian juga ada yang lain-lain. Kemudian kebiasaan dari game objek bisa saja ada transform, kemudian juga sprite render, ada juga kameras, ada juga collider, 2D dimensi, seperti ada pergerakan. Nah ini bagian scriptnya. Kemudian tentunya dalam membuat sebuah karakter, tentunya kita harus di slicing ya, masing-masing bagian tubuh supaya bisa terlihat ada pergerakannya. Kemudian ini kita juga bisa rendering sprite dari masing-masing komponen yang tadi sudah di slice. Kemudian juga ada juga tutorial yang bisa kita manfaatkan di beberapa link ini. Kemudian juga ini bagian komponen-komponen sprite yang tentunya bisa kita tinggal tarik nanti di bagian game. Nah ini setidaknya nanti kita akan coba pada bagian ini sehingga semuanya bisa memahami bagaimana cara memasukkan ke dalam memasukkan image atau gambar yang terpisah ataupun juga yang sudah dalam satu file hanya saja dipisah ya. Kemudian masukkan ke dalam Unity game. Oke. Sampai ke tahapan grafik ini ya, dan juga kalau misalnya ada shadow bisa manfaatkan shadow. Oke, kita masuk ke tahapan bagian desain. Kalau teman-teman belum punya desain silahkan buat terlebih dahulu, dan tentunya kalau misalnya lebih menarik menggunakan PNG ya. Jadi setelah membuat desainnya kemudian di transform ke PNG ataupun dirubah filenya menjadi PNG sehingga transparan. Ini setidaknya minim ya, ataupun juga minimal atau simple design. Kemudian kita akan coba masukkan ke Unity. Kita akan buat project baru. Di sini akan kita buat yang 2D core. Di sini akan saya buat namanya terlebih dahulu. Namanya adalah ini bagian desain ya. Saya coba desain gambar. Kemudian juga di sini belajar satu foldernya. Kemudian juga di sini saya tidak aktifkan untuk Unity Cloud. Kemudian saya create project. Desain gambar ini sesuai dengan tampilan yang ada di tutorialnya ataupun juga di dokumentasinya. Di sana kita akan coba membuat gambar yang terpisah sehingga bisa masuk ataupun juga bisa di-slice oleh sprite editor. Oke, ini editornya sudah muncul. Seperti halnya kemarin, ini sudah dijelaskan ada bagian project, console, kemudian juga tab yang lain. Di sini akan saya coba buat klik kanan, kemudian juga create folder baru. Ada script. Dalam script saya coba masukkan di sini. Kemudian di bagian skin, di dalam skin ini sudah ada sampel skin seperti yang ada di sini. Jadi kalau misalnya mau buat skin baru, bisa juga buat new skin di sini, file new skin. Tapi kita akan coba manfaatkan sampel skin ini, atau kalau misalnya mau di rename juga bisa. Kita rename ini coba desain background ya. Oke, ini sudah berubah desain background. Kemudian juga ada main kamera di sini. Kita coba akan masukkan beberapa gambar. Bisa import new asset. Kita coba import new asset. Saya di bagian ini saya sudah masukkan tadi di F, kemudian juga Illustrator, kemudian tadi ada di sini. Ini sudah. Atau kalau teman-teman mau masukkan melalui drag and drop dari file misalnya di sini, ditarik ke sini juga bisa. Seperti ini, pokoknya nanti muncul. Kemudian juga di sini karena gambarnya terpisah ya, ataupun juga dalam satu file tapi beberapa gambar terkumpul dalam satu file ini, maka kita bisa gunakan sprite editor. Di mana sprite editor ini kalau misalnya gambar kita ada multiple, maka kita pindahkan mode ini ke multiple. Kemudian setelah itu kita masuk ke sprite editor, play. Kemudian di sini ada beberapa gambar, tidak terlalu banyak tapi lumayan. Nah di sini saya akan coba menggunakan slice dengan mode sprite editor. Kemudian slice di sini otomatis tidak perlu dirubah. Kemudian slice. Nah di sini kalau misalnya di bagian ilustratornya tadi atau desain gambarnya kita sudah menggunakan PNG, ini nanti akan terslice sendiri. Di masing-masing sudah memiliki gambarnya nanti yang bisa kita manfaatkan di masing-masing gambar.
Oke, kita play. Setelah itu tentunya di sini sudah ada bagian yang ada posisi tengahnya, kemudian juga di sini kita juga bisa lihat masing-masing gambar memiliki keterangan atau juga sprite information. Setelah itu kita klik bagian ini. Dan ini semuanya sudah muncul beberapa gambar yang bisa kita drag ke bagian ini. Oke, ada beberapa tools di sini yang kita manfaatkan. Pertama kita akan coba masukkan dulu host. Di sini kita akan coba host yang pertama, rumah. Nah, di sini kalau mau di rename, kita klikkan rename. Kita rubah menjadi namanya rumah. Enter. Terus di sini kita bisa manfaatkan kalau ini tombol move, ini tombol rotate kalau mau diputar, baik itu X, Y ataupun Z-nya. Kemudian juga ini scale. Ini kalau misalnya scale itu bisa ditarik baik itu X-nya ataupun juga Y-nya. Kalau misalnya mau kembali atau undo, kita bisa Ctrl Z. Ini kalau misalnya rectangle tool, jadi langsung di bagian ujungnya. Kemudian ini yang tidak ada di bagian yang lain atau editor yang terdahulu, ini ada bagian transform tool. Jadi bisa dibuat seolah-olah seperti 3 dimensi. Bentuknya seperti meskipun hanya terlihat XY-nya saja. Jadi di sini juga kita bisa manfaatkan kemiringannya. Oke. Ini saya akan coba membuat sprite editor tadi, sehingga kalau misalnya kita mau menggunakan scriptnya, kita bisa tambahkan scriptnya di sini terhadap rumah tersebut. Jadi kalau misalnya rumah tersebut ini bisa ada bagian-bagian tertentu, atau misalnya kita buat adanya rotasi, atau kita masukkan gambar yang lain seperti rotasi ini misalnya saya memasukkan buat irigasi gitu ya. Oke, kita manfaatkan ini. Kalau kita lihat bagian gamenya, bentukannya tampilan backgroundnya seperti ini. Nanti kita bisa atur bagaimana rupa. Kalau misalnya mau tambahkan game objek dari sini, kita bisa manfaatkan 2D objek seperti halnya circle ataupun juga kapsul dan juga lain-lain. Saya coba masukkan yang circle terlebih dahulu. Di sini contohnya seperti bidang tanah ya. Bidang tanah. Kalau kita lihat di sini seperti ini. Kemudian kita kembali ke sininya. Karena ini saya mau jadikan bidang tanah, tentunya saya akan jadikan circle ini pada bagian layer yang negatif ya, atau jadikan background. Di sini saya coba masukkan -1. Oke. Terus di sini terlihat ordernya di sini 0 atau yang ada di depannya. Ini juga sama yang ada di depannya. Oke. Di sini saya akan coba buat seperti putaran roda jalur irigasi ya. Di sini kita bisa rubah seperti kita masukkan lagi seperti di bagian game objek. Di sini anggap saja ini ya wire kita kencangkan, kemudian kita rotate sedikit. Oke, ini saya kasih warna biru seperti air ya. Jadi nanti kita coba buat seperti layarnya ada air. Ini kita tambahkan order layarnya jadi 1. Nah, di depan air ini nanti seperti air berjalan. Kemudian di sini kita akan lakukan proses transform karena ini kita butuh script, maka kita masukkan di dalam folder script. Kita lihat dulu di gamenya. Oke, tampilannya seperti ini, seperti air terjun gitu ya, ceritanya seperti itu, atau jalan air ya, yang mengalir. Nanti sesuai dengan desain teman-teman ya, bagaimana bentukannya. Oke, di bagian script ini kita buat script baru, ini C# script. Kemudian di sini dari rotasi irigasi ya, rotasi irigasi, pastikan ini sesuai dengan nama file dan juga sesuai nama kelasnya. Oke. Jadi kalau kemarin kita coba bagaimana menjalankan ininya langsung di tools
di bagian preference. Sini kita bagian external tool. Kalau misalnya teman-teman hobinya di Visual Studio Code, ya silahkan masukkan, atau Sublime atau Notepad++, tinggal masukkan ke sana. Cuman kali ini saya coba pakai yang Visual Studio 2022. Kemudian kita klik 2 kali. Jadi di sini akan muncul scriptnya langsung. Ini sesuai namanya ya, rotasi irigasi, juga nama kelasnya juga. Kemudian di sini yang perlu kita tambahkan yaitu transform titik rotate. Sini sebenarnya sudah ada bagian-bagiannya, kita tinggal type aja. Kemudian kalau misalnya ini ada bagian X, ada bagian Y, ada bagian Z, kita bisa langsung type juga kalau mau langsung. Kalau misalnya mau kasih nilai 0 juga boleh, karena memang rotasi itu bagian dari kita mau pergerakannya di bagian Z-nya, maka kita tambahkan di Z-nya seperti 2 atau 5 atau terserah. Ini bagian update, berarti dia akan jalan terus-menerus ya, berbeda dengan yang bagian start. Oke, di sini kita save, kemudian di sini akan reload, dan juga kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Oh iya, ini belum jalan rodanya, karena memang kita belum masukkan ke dalam ini ya. Jadi saya rename jadi roda. Kita bisa tambahkan drag ke bagian sini, atau ke bagian sini, atau ke bagian add component sini. Saya pilih ke sini deh. Oke, jadi nambah di sini rotasi irigasi sesuai dengan objek ataupun juga game objeknya. Di bagian ini nanti akan ada pergerakan. Kita coba jalankan gamenya. Oke, di sini 2 saja tadi sudah lumayan kencang ya. Jadi cepat banget. Nah, ini ada bagian yang tentunya bisa diubah-ubah di titik tengahnya. Kalau misalnya tidak terlalu rapi, nanti bisa di bagian right editor. Oke, kita bisa tambahkan kembali perihal scriptnya. Di sini kita tidak memiliki public ya, public string yang tentunya kita bisa manfaatkan. Tinggal klik di sini atau public integer. Oke, kita tadi kembali ke bagian ini. Kita bisa jadikan bagian X, bagian Y, dan juga bagian Z ini kita ubah menjadi sebuah variabel. Mana variabelnya kita akan jadikan public class di sini. Public variable, public. Kemudian di sini integer ya, kalau nilainya adalah integer. Di sini nilainya integer, maka kita gunakan integer tipe datanya. Meskipun ada banyak tipe data yang bisa masukkan, integer, kemudian string, kemudian juga boolean atau bool, kemudian juga ada bagian tipe data yang lain, float dan double. Di sini kita akan jadikan transform atau speed ya, speed untuk X, kemudian juga speed Y, kemudian juga enak gini ya kalau di Visual Studio, jadi langsung ada sugesti, tinggal tap. Oke, di sini sudah ada speed X, speed Y, dan speed Z. Kita bisa langsung tambahkan di sini speed X, kemudian juga ini speed Y, dan juga ini speed Z. Oke, ini kita bisa tambahkan nilainya di sini, atau kita juga bisa lakukan proses penambahan nilai itu di bagian sini, di bagian roda ya. Roda, kita klik, nah ini kita bisa manfaatkan tools inspector di sini di bagian script. Jadi komponen script ini kita bisa tambahkan misalnya 5 ataupun juga 1 atau 2 dan seterusnya. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, itu sudah ya bagian ini. Jadi kalau misalnya mau diupdate, karena ini tadi scriptnya di bagian update, kita bisa langsung update ya, mau itu 1 atau 2 atau misalnya 10, cepat banget. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan karena sesuai dengan prinsipnya ini ada di bagian update. Tapi tentunya tidak disimpan ya, tidak tersimpan. Nanti kita bisa simpan terlebih dahulu. Ini defaultnya kalau nanti kembali ke sini, ke stop, itu balik lagi ke 5. Oke. Kemudian kalau kita mau simpan ini, karena kita belum simpan skinnya, kita bisa simpan skin, save. Kemudian kalau misalnya mau simpan project, bisa juga save project keseluruhan. Oke, sampai sini skin yang background. Nanti kalau misalnya mau ada skin yang lain, kita bisa buat skin di sini. Baik itu yang empty ataupun juga skin yang sudah ada sampelnya. Kita buat di sini baru 1. Oke, di baru ini kita buat seperti ini, defaultnya kosong. Jadi kalau kita tarik ke titik tengahnya di sini, jadi ada 2 skin. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke bagian build setting sini, karena tadi di bagian platformnya yang ini ya, Windows, Mac atau Linux, maka kita bisa lihat build setting di sini.
Ini mau pilih di bagian mana, skin yang pertama bisa diatur. Oke, sekian untuk kali ini. Nextnya kita akan buat bagian-bagian yang lain seperti pergerakan di skin yang sebelumnya. Jadi ada pergerakan seperti halnya koin jatuh ataupun juga nanti ada pergerakan burung jatuh dan juga bisa geser kanan kiri dan seterusnya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.